Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi farmasi fisika. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, sehingga kita bisa melanjutkan materi dengan baik, selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT, kemudian selalu diberi kesehatan ya, supaya bisa kuliah dengan baik, kuliah offline juga, praktikum offline dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan farmasi fisika. Ada 3 pertemuan atau 4 pertemuan mungkin nanti ya, terkait mikromeritik dan juga fenomena antar permukaan. Nah, untuk materi-materi tersebut saya mengacu ke buku di sini ya, Farmasi Fisik Komprehensif PDF ya, dibuat oleh Santi Sinala, SSI MSI APT. Nah, di sini coba kita bahas pendahuluan dulu. Jadi nanti materi pertama kita akan memberikan pendahuluan terkait mikromeritik dan juga fenomena antar permukaan, kemudian masuk ke definisi dari mikromeritik dan juga metode pengukuran partikel dengan mikromeritik. Nah, sudah siap ya guys ya? Kita akan belajar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kenapa sih Bu dari awal selalu saya tekankan berulang kali ya, kenapa sih Bu harus kita belajar farmasi fisika gitu ya. Farmasi sudah susah, tambah fisika ya, karena memang pada semester 2 ya, farmasi fisika ini adalah dasar yang memang harus kalian pelajari, paling tidak tahu gitu ya fungsinya apa. Karena kita farmasi, pasti kita akan membuat suatu sediaan farmasi ya, baik dia sediaan solid, baik dia sediaan semi solid dan juga larutan ya. Sediaan solid contohnya apa? Tablet, kapsul, pil ya. Semi solid, salep, krim, pasta ya, dan juga larutan, suspensi, emulsi, sirup. Nah, nanti kalau kalian terjun ke bagian R&D ya, Research and Development dari suatu perusahaan gitu ya, itu kalian memerlukan pengetahuan dasar terkait mikromeritik ya. Nah, apa sih mikromeritik ilmu? Itu mikromeritik atau ilmu mikromeritik itu adalah ilmu cabang. Kalau kita belajar farmasi fisika ada distribusi atau disolusi dan lain sebagainya. Nah, mikromeritik itu masuk ke dalam farmasi fisika, cabang ilmu ya dari farmasi fisika, yang nantinya di situ kita akan belajar terkait ukuran partikel ya, ukuran partikel. Selain itu kita juga akan belajar tegangan permukaan. Nah, untuk mikromeritik sendiri dan juga tegangan permukaan nanti adalah bab yang berbeda ya. Jadi keduanya, baik mikromeritik ataupun tegangan permukaan, memang sangat penting ya, atau menjadi dasar yang memang harus diketahui sebelum nanti Anda melakukan preformulasi atau melakukan formulasi terhadap suatu sediaan, misalnya membuat suatu sediaan itu ya, di mana sediaan itu bisa sampai dicarikan izin edarnya dan lain sebagainya. Ini penting sekali Anda belajar ilmu mikromeritik dan juga fenomena antar permukaan. Nah, yang nanti akan disampaikan dari buku ini itu terkait definisi ya, definisi dari mikromeritik ya, definisi. Kemudian bagaimana sih metode-metode apa saja untuk menentukan ukuran partikel, nanti mikroskop, ada juga metode ayakan dan lain sebagainya. Nah, dia juga menjelaskan sifat-sifat turunan serbuk ya. Nanti kita akan belajar porositas dan juga kerapatan. Nah, ini kaitannya dengan sediaan solid ya, karena serbuk ya. Nah, ilmu ini harapannya bisa memberikan gambaran kepada Anda ya, sebagai siswa, sebagai mahasiswa gitu ya. Karena memang partikel ini itu akan mempengaruhi sifat partikel ya. Sifat partikel tersebut akan juga mempengaruhi terkait formulasi sediaan farmasi. Otomatis kalau kita bicara ukuran partikel itu tidak lepas dari sediaan padat atau sediaan tablet ya. Ada ukuran partikel dari serbuk, kita buat granul. Granul itu ukuran partikelnya lebih tinggi ya daripada serbuk, itu ukurannya lebih besar. Terkait juga nanti suspensi. Suspensi itu definisinya apa? Fase
yang dilarutkan atau zat yang terlarut itu bentuknya adalah solid, sedangkan pelarutnya itu bentuknya adalah cairan. Makanya ini nanti kalau kita buat sediaan suspensi, kita membutuhkan yang namanya suspending agent ya, suspending agent atau agen pensuspensi. Terkait sistem suspensi nanti kita akan mengenal flokulasi dan deflokulasi juga itu kan ya. Bahasan selanjutnya adalah terkait fenomena antar permukaan. Ya, kita akan bicara tegangan antar permukaan, bagaimana menentukan tegangan antar permukaan tersebut, kemudian aplikasi atau metode apa yang harus bisa kita aplikasikan ya dalam bidang farmasi ya, terutama kembali lagi di sini mikromeritik dan juga fenomena antar permukaan itu dia berperan aktif atau berhubungan erat ya, namanya formulasi sediaan. Karena apa? Mikromeritik atau ukuran partikel dan juga fenomena antarmuka ini mempengaruhi ketercampuran zat dengan pelarutnya, atau kalau suatu zat itu tidak tercampur dengan baik dengan pelarutnya, otomatis apa? Otomatis suatu zat tersebut homogenitasnya akan berkurang. Kalau homogenitas suatu zat itu berkurang, otomatis dosis yang ada dalam suatu sediaan itu juga akan berpengaruh. Kalau dosisnya berpengaruh, nanti efek terapinya bagaimana? Apakah sampai? Apakah sesuai yang diinginkan bagian RND tersebut? Nah, ini penting ya kita ketahui. Oke, kemudian apa sih atau hal-hal apa saja yang dipengaruhi oleh ukuran partikel? Jadi apa? Hal-hal apa yang dipengaruhi oleh ukuran partikel? Baik itu apakah kecil, apakah ukuran partikelnya besar ya. Nah, termasuk juga tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Itu apa? Kenapa kita harus belajar ini kan gitu? Pentingnya sampai mana, Bu? Kita harus mempelajari mikromeritik dan juga tegangan antarmuka. Jadi tadi, kalau suatu ukuran partikel itu akan mempengaruhi homogenitas suatu sediaan, ya, homogenitas suatu campuran obat, di mana campuran obat kalau kita bicara tablet ya, itu ada yang namanya pengisi, penghancur, pengikat, zat aktifnya, kemudian ada namanya zat pengawet ya. Begitu juga di sediaan semi solid ya, dan namanya zat pengawet, preservatif ya, pewarna dan lain sebagainya. Nah, kalau komponen-komponen tersebut tidak bisa bercampur dengan baik ya, misalnya harapannya diberi natrium karbonat di suatu sediaan cair, harapannya dia lebih tahan lama atau lebih awet, tetapi di sini homogenitasnya tidak tercapai, berarti stabilitasnya juga akan terpengaruh. Jadi memang mempengaruhi stabilitas suatu sediaan cair. Nah, ini ya. Kemudian mempengaruhi proses pembuatan sediaan padat. Proses pembuatan sediaan padat ya. Proses pembuatan sediaan padat, metode apa sih sediaan padat? Granulasi ya, granulasi. Kita akan kenal proses dari serbuk dia dibuat granul, kemudian dari dibuat granul dia akan mengalami metode pembuatan tablet selanjutnya. Apakah dia granulasi basah, apakah dia kempal langsung, apakah cetak langsung, apakah granulasi kering gitu kan ya. Nah, di sini ukuran partikel di situ akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi terkait proses dari pembuatan sediaan padat. Terus di sini dia juga berpengaruh dengan sifat fisika, kimia, farmakologi. Iyalah, farmakologi, adsorpsi, distribusi ya. Kalau dia diserap, semakin kecil ukuran partikel, kemampuan suatu obat itu untuk diserap tubuh atau dia hancur, menimbulkan efek atau terabsorpsi itu jauh lebih cepat daripada ukuran partikelnya yang besar ya. Jadi misal kalian mau membandingkan tablet dengan kapsul. Tablet itu ukuran partikelnya besar, kapsul juga, Bu. Tapi kalau kapsul itu kan dilindungi oleh cangkang, ada gelatinnya, di mana sifat gelatin itu dia mudah lunak, mudah rusak kalau dia masuk ke dalam tubuh. Otomatis yang diserap adalah serbuknya. Serbuk ukurannya lebih halus daripada tablet ya. Otomatis kemampuan untuk dia menimbulkan efek terapi itu lebih cepat kapsul ya daripada tablet. Nah,
Kemudian ukuran partikel mempengaruhi pelepasan dari sediaan, pelepasan obat dari sediaan, pelepasan zat aktifnya. Kalau ukuran partikelnya tadi, kembali lagi tadi ada tablet, kemudian ada kapsul. Kalau ukuran partikel dari serbuk ini lebih kecil daripada sediaan tablet, di mana tablet itu harus mengalami deagregasi dan disintegrasi ya. Nah, kalau serbuk kan enggak. Kalau lepas cangkangnya sudah rusak ya, masuk ke saluran masuk ke pencernaan, dia cangkangnya rusak, otomatis serbuknya langsung dilepaskan. Nah, ini juga akan mempengaruhi terkait bentuk sediaan yang lain ya, oral, parenteral, rektal, dan juga topikal. Kemudian keberhasilan suspensi emulsi tablet. Nah, terkait stabilitas tadi, ini juga akan terpengaruh. Nah, kemudian kontrol ukuran partikel kalau pembuatan tablet. Ya, berapa sih ukuran granulnya? Jadi, kalau pembuatan tablet yang dilakukan kontrol adalah pengukuran granul sebelum dia mengalami proses atau setelah dia digranulasi, granulasi basah gitu ya. Ukuran ini akan mempengaruhi sifat alir atau fluiditasnya tadi. Kemudian proses pencampuran serbuk dalam sediaan suspensi dan emulsi, itu juga kan serbuk ya, serbuk dimasukkan dalam sediaan suspensi dan emulsi. Kalau ukuran partikel serbuknya itu besar, apa yang terjadi? Kalau proses pencampuran atau pengukuran serbuknya besar ya, berarti homogenitas akan susah tercapai. Nah, ini perlu yang namanya ukuran mikromeritik dalam pelajaran ini ya. Nah, juga proses pembentukan emulsi dasar. Emulsi ya, atau namanya emulgator ya. Oke, ini adalah pendahuluan. Jadi kita nanti masuk ke bab ini ya, bab mikromeritik dulu. Jadi harapannya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini ya, mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian kalau ada feedback silahkan saya tunggu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait ukuran partikel dengan menggunakan metode ya, metode Ayakan, kemudian metode mikroskop ya. Nanti kita juga akan praktikumkan secara offline ya. Hitungannya lumayan di sini. Kemudian untuk mengetahui kerapatan partikel, alat yang sesuai tadi ada berbagai macam alat yang nanti kita akan bahas ya. Kemudian kita bisa mengaplikasikan harapannya ukuran partikel dan juga kerapatan partikel dalam pembuatan sediaan farmasi. Nah, ukuran partikel ini penting sekali terkait fluiditas ya, dan juga kerapatan partikel. Nanti harapannya kalau Anda sudah masuk ke pokok bahasan yang lebih di semester berikutnya, Anda akan menemui ini dan Anda bisa memastikan bahwa ukuran partikel memang berpengaruh ya terhadap suatu sediaan farmasi. Nah, kemudian ini terkait tegangan antarmuka ya, bisa menentukan tegangan antarmuka karena berbeda tegangan antarmuka satu dengan cairan yang lain. Kemudian harapannya bisa menghitung HLB. Lah, materi ada 2 di sini. Kita hari ini membahas mikromeritik dulu ya. Juga tidak selesai mikromeritiknya ya, karena memang banyak. Tapi santai ya guys. Jadi kalau ada pertanyaan jangan lupa ya ditanyakan ke Bu Fitri ya. Kita diskusi di sini. Jadi anggap sajalah saya fasilitator Anda. Nah, pokok bahasan yang pertama, mikromeritik. Apa tadi? Ilmu yang mempelajari yang namanya salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari yang namanya ukuran partikel. Okay. Jadi kita analogikan kalau di kehidupan sehari-hari, Anda pasti pernah melihat ya ukuran partikel ya, atau benda-benda tersebut. Nah, di sini ada pasir, tepung, bedak, garam halus, kemudian debu. Nah, itu kan kaitannya dengan partikel ya. Partikel baik ukurannya besar atau kecil. Tentu saja kalau kita bandingkan debu dan juga garam halus, itu ukuran partikelnya lebih besar garam ya. Bedak, tepung, pasir. Nah, itu contoh-contoh ini contoh-contoh partikel ya. Partikel itu kecil gitu kan ya. Nah, ukuran dan bentuk dari partikel-partikel ini nanti kita akan membahas ukuran partikel, bentuk partikelnya seperti apa, aplikasinya bagaimana, kemudian bagaimana cara pengukurannya. Nah, kita akan coba bahas di sini. Nah, di sini ada ilmuwan ya yang bernama Dalevel gitu. Dia mengatakan apa sih mikromeritik itu menurutnya. Jadi menurut Dalevel itu adalah suatu ilmu dan teknologi yang dia mempelajari tentang partikel kecil. Ya.
terutama mengenai ukuran partikel, karena nanti ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran partikel ya. Nah, kenapa? Karena ukuran partikel ini kalau kita sambungkan di dunia kita, di bidang kita, bidang farmasi, anak-anak farmasi itu ya, karena kaitannya berhubungan dengan stabilitas suatu sediaan, homogenitas, kemudian tercampur dengan baik, efek terapi yang sampai, dan stabilitas suatu sediaan itu akan terpenuhi. Nah, di mana ukuran partikel tersebut akan menentukan sistem dispersi farmaseutik. Sistem dispersi ya. Nah, kalau kalian bicara sistem dispersi, kita bicarakan sistem dispersi. Di sini di tabel 1 ini akan ukuran partikelnya ya. Ukuran partikel sistem dispersinya akan lebih jelas lagi harapannya Anda melihat tabel tersebut. Jadi ukuran partikelnya satuannya ada mikrometer, satuannya milimeter, 0,5 mikro berarti 0,000, di belakang koma ada 4 angka milimeter. Ya, silahkan nanti berapa berarti perhitungannya. Nah, di sini ada ukuran ayakan. Jadi ukuran ayakan itu tersedia untuk partikel dengan ukuran 50 sampai 100 mikro ya, itu baru ada ayakannya. Kalau sebelumnya kalau ukurannya kurang dari 50 mikrometer gitu ya, berarti memang ayakannya tidak ada gitu kan. Nah, ini kalau ukurannya 0,5 sampai 10 itu contoh sediaannya suspensi emulsi. Kalau ukurannya 10 sampai 50 bentuk sediaannya di sini adalah suspensi yang terflokulasi. Kalau kita lihat ayakannya, nah itu dia ada di atas jarak di bawah ayakan. Kemudian di sini batas bawah ayakan jarak serbuk halus. Kalau 50 sampai 100 batas di ayakannya itu di batas bawah ya. Kalau di ayak itu ada di serbuknya ada di bawah ya. Kemudian di sini jarak serbuk kasar, kalau ukuran partikelnya lebih besar serbuknya juga kasar. Kemudian ring besar ya, di sini 1000 sampai 3360 itu ukuran granul. Jadi granul itu memang ukuran partikelnya lebih tinggi ya daripada serbuk ya. Nah, sekarang kita belajar penting ya mengetahui ukuran partikel ini apa. Ada 5 alasan ya sebelum kita masuk ke metode-metodenya. Nah, ukuran partikel itu berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antar muka ya. Nah, keduanya ini akan mempengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek-aspek termodinamika, kimia. Nah, kalau di farmasi kelarutan ya, dan juga farmakologi. Nah, misalnya efek kerja dari suatu zat. Apa sih efek kerja dari kafein misalnya? Apa efek kerja dari amoksilin dan lain sebagainya. Nah, ukuran partikel juga mempengaruhi pelepasan dari bentuk-bentuk sediaan. Pelepasan apa? Pelepasan obatnya dari bentuk-bentuk sediaan yang baik dia secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Jadi kalau dia ukuran partikel pelepasan dari obatnya itu ukuran partikelnya kecil, pelepasannya dengan mudah ya. Nah, di situ otomatis efek terapi atau tujuan yang disampaikan dari ukuran partikel itu sampai gitu kan ya. Nah, di sini adalah pelepasan dari bentuk-bentuk sediaan ya. Bentuk sediaan apa? Secara oral, topikal, parenteral ya. Nah, kemudian ukuran partikel juga mempengaruhi kekompakan tablet. Nah, ini kalau kita bicara tentang fluiditas, kita bicara tentang sifat alir yang kaitannya dengan tablet ya, sediaan solid tablet. Kemudian terkait stabilitas emulsi dan juga suspensi. Nah, kemudahan digocok, apakah dia sistem flokulasi ataupun sistem deflokulasi itu kan. Nah, kemudian di sini ukuran partikel juga memegang peranan dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi. Nah, suspensi ada 2 sistem laju pengendapan di sini, yaitu sistem flokulasi dan juga sistem deflokulasi. Nah, ini akan kita terangkan nanti langsung di FTS semi solid ya, terkait pembahasan sendiri. Kemudian pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir, fluiditas lagi. Tablet solid kan, kapsul juga solid kan. Nah, kalau ukuran partikel ukuran menentukan sifat alir ya di sini pada tablet dan kapsul, karena memang
ukuran partikel dari granul atau serbuk di mana fluiditasnya bagus gitu kan. Nah, ini dia akan menentukan juga gitu kan bagaimana suatu tablet atau kapsul nanti hasilnya dibuat. Oke, itu pendahuluan terkait mikromeritik. Kita masuk ke metode penentuan ukuran partikel. Jadi nanti tidak semua metode yang mungkin tidak saya jelaskan, kita sambung ke minggu depan. Ada beberapa metode yang bisa kita simak ya, atau kita pelajari bersama-sama ya, dimana bisa digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Nah, contohnya yang pertama adalah metode pengayakan. Diayak kan. Metode yang paling sederhana, kita bisa menggunakan alat ayakan ya, di laboratorium Anda ada gitu kan ya. Nah, tapi di sini harus diperhatikan aturan kecepatan dan ukuran ayakan. Itu harus sudah dikalibrasi, sudah valid ya. Jadi alat yang kita gunakan itu sudah valid ya. Nah, metode ini hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai, jadi ada batasan minimal bahannya 44 mikrometer atau ayakan nomor 325. Nah, bagaimana caranya? Ya menggunakan metode ayakan ini, gambarnya ada di sini ya. Nah, sampel diayak melalui sebuah susunan ayakan. Ini ada susunan ayakan. Jadi sampelnya apa? Serbuk dimasukkan ke dalam susunan ayakan. Nah, sampel itu akan diayak melalui susunan ayakan. Tergantung ukuran mesnya. Jadi ukuran mes yang atas itu besar, sampai ke paling bawah itu ukuran mesnya lebih kecil. Ya. Nah, ayakan nomor mes kecil, nomor mes. Jadi nomor mes ya. Nomor mesnya kecil itu malah ukurannya partikelnya besar. Jadi nomor mes itu menentukan berapa mili ya. Semakin berapa mili banyaknya yang ada di dalam mes tersebut. Kalau ukuran mesnya semakin kecil, katakan 10, berarti dalam 1 mm itu ada 10 lubang. Beda kalau misalnya ukuran ayakannya 15, berarti dia ukuran partikelnya lebih besar, itu berarti ukuran partikelnya lebih kecil. Jadi kebalikannya ya. Ini termasuk nomor mesnya kecil, ukuran partikelnya besar ya. Lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Jadi dari atas itu kalau kita bicara nomor mes, itu nomor mes kecil ke besar. Tapi kalau kita bicara ukuran ayakannya itu lubangnya itu ya, dari nomor mes kan kecil ke besar. Kecil itu berarti lubangnya itu lebih besar. Jadi kalau kita bicara mesnya, dari mesnya, bukan nomor dari lubang mesnya, itu berarti besar ke kecil ya, paling kecil di sini. Oke, bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas. Oke, dengan nomor mes kecil. Nomor mes kecil berarti lubang paling besar ya. Kemudian partikel yang ukurannya lebih kecil dan juga lebar itu akan partikel yang ukurannya lebih kecil otomatis akan jatuh ke bawahnya ya. Kayak partikel yang tertinggal berarti sesuai dengan yang tertinggal di ayakan itu membentuk bahan kasar. Jadi dia turun, partikel yang tertinggal itu adalah yang ini yang membentuk bahan kasar, oversize ya di sini. Nah, ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi proses pengayakan, antara lain waktu dan lama pengayakan. Waktunya berapa lama, pengayakannya berapa lama. Jadi biasanya pengayakan itu cuma 5 menit. Kalau terlalu lama itu sampel pecah karena ada tumbukan antara sampel satu dengan sampel yang lain. Jadi kalau terlalu lama otomatis semua bisa lolos kan, bisa lolos ke mes selanjutnya karena memang pecah, sampelnya berubah menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian masa sampelnya, jika terlalu banyak itu susah terayak karena nggak ada ruang ya. Kalau sampelnya ada ruang ya, ada ruang mesnya ya, jika sampel sedikit lebih mudah turun juga gitu kan ya. Kemudian intensitas getaran,
Kalau getarannya semakin tinggi, ya, kalau kita ayak dengan getaran atau gerakan yang semakin tinggi, otomatis apa? Tumbukan antara partikel juga bisa terjadi. Jadi partikelnya pecah, partikel terkikis ya. Jadi tidak terayak dengan ukuran tertentu, bisa saja semua lolos. Nah, ini harus kita perhatikan. Ada beberapa keuntungan dan juga kerugian ya kalau kita menggunakan metode ini. Keuntungan dari metode pengayakan adalah sederhana. Sederhana, kita hanya menggunakan alat yang sederhana. Cepat juga kan. Semua orang bisa ya, tidak membutuhkan keahlian tertentu. Kemudian ukuran partikel juga kita bisa ketahui dari partikel ukuran paling besar dan juga paling kecil gitu kan ya. Nah, lebih mudah diamati karena kelihatan. Nah, tapi kerugiannya kita tidak bisa mengetahui bentuk partikel secara pasti. Ya karena enggak ini ya, enggak detail gitu kan ya. Kalau metode mikroskopi beda lagi. Kemudian ukuran partikel tidak pasti karena ditemukan secara kelompok ya. Jadi ngumpul-ngumpul gitu ya. Kemudian adanya agregat. Jadi adanya agregat itu kan ya, agregasi. Kemudian selanjutnya tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Jadi terkikis ya, atau bisa menyebabkan erosi. Oke. Jadi itu materi yang kita pelajari terkait mikromeritik ya. Untuk mikromeritik selanjutnya, metode mikroskopis optik dan lain sebagainya, mungkin kita bisa melanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kalian semua ya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap jaga kesehatan ya, jaga daya tahan tubuh, apalagi kita sudah mulai offline ya. Kemudian apabila video pembelajaran kita selama ini bermanfaat untuk Anda dan untuk saya pada khususnya, semoga bisa membantu pembelajaran online kita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya, supaya semangat lagi kita dalam membuat video. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke gizi ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan atau mungkin ada yang masih mengganjal, silahkan ditanyakan langsung di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.